Spoiler, One Piece, Chapter 1069, Rob Lucci vs Monkey D. Luffy, One Piece saat ini sudah menginjak Chapter 1069. Pada chapter kali ini membahas tentang kelanjutan serangan yang dilakukan pasukan Chipper Polnol yang pimpinan Rob Lucci ke Pulau Egghead. Pada chapter sebelumnya, Chapter 1068, fans One Piece dikejutkan dengan serangan yang diluncurkan oleh Chipper Polnol ke Pulau Egghead pada Chapter 1069. Selain meneruskan kisah penyerangan yang dilakukan oleh Chipper Polnol, terdapat juga beberapa kejadian penting lainnya. Berikut adalah beberapa kejadian penting yang terjadi di Chapter 1069. Kejadian pertama dibuka oleh pertemuan Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bonnie dengan pasukan Chipper Polnol yang dipimpin Rob Lucci. Terkejut dengan pertemuannya dengan Rob Lucci, Luffy menanyakan alasan mengapa Rob Lucci ada di Egghead. Lucci membalas dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Luffy karena pada dasarnya Luffy tengah berada di wilayah kekuasaan pemerintah dunia. Berpaling dari Lucci, Luffy melihat Atlas yang sudah babak belur akibat dihajar oleh Lucci. Lucci yang melihat Luffy mulai emosi, mengatakan bahwa peratrungan bukan ide yang bagus dan menyuruh Luffy untuk diam dan tidak usah ikut campur. Namun, Luffy menolak karena Atlas sudah baik kepada dia dan krunya. Cerita sedikit bergeser ke markas besar Angkatan Laut. Kabar Luffy yang bertemu Chipper Polnol di Egghead akhirnya sampai ke telinga Akainu. Paham akan situasi saat ini, Akainu memerintahkan anak buahnya untuk menyuruh Lucci untuk tidak bertarung dengan Luffy. Selain itu, Akainu juga berencana untuk menyuruh Kizaru untuk turun tangan. Tapi, rupanya Kizaru telah mengetahui kabar tersebut dan berangkat menuju Egghead. Kejadian kedua, kembali ke Egghead. Pertarungan Luffy dan Rob Lucci sudah tak terelakkan. Masing-masing dari mereka telah mengaktifkan kekuatan buah iblis masing-masing. Rob Lucci telah berubah menjadi manusia leopard dengan mode awakening. Sementara Luffy telah mengaktifkan Gear 5 yang dulu dipakainya untuk mengalahkan Kaido. Melihat wujud Luffy yang berubah, membuat Vegapunk terkejut dan mengatakan kepada Sokka bahwa Ksatria Putih sudah tiba. Vegapunk bertanya kepada anggota Mugiwara yang lain tentang buah iblis Luffy. Nami menjawab bahwa itu adalah Gomu Gomu no Mi. Namun, Vegapunk membantah dan mengatakan tidak ada Gomu Gomu no Mi di dalam ensiklopedia buah iblis miliknya. Vegapunk menjelaskan bahwa itu adalah wujud yang indah, sebuah wujud yang menyerupai dewa yang disebutkan di sebuah dokumen kuno. Dewa tersebut adalah ksatria kebebasan yang suka bermain-main. Dan membuat orang-orang tersenyum, Dewa Matahari Nika. Dan selama orang-orang merindukannya, keberadaan Nika tidak akan pernah hilang. Mendengar hal tersebut, kru Mugiwara menjadi bingung karena belum pernah mendengar tentang Nika. Vegapunk mengatakan bahwa Nika telah dihapus dari sejarah. Wajar saja mereka tidak akan mengetahuinya. Melanjutkan penjelasannya, Vegapunk mengatakan bahwa buah iblis adalah potensi dari evolusi manusia yang manusia inginkan. Singkatnya, kekuatan buah iblis adalah perwakilan dari keinginan masa depan. Menyebutnya sebagai kelainan, oleh sebab itulah air laut menjadi kelemahan pengguna buah iblis karena lautan membencinya. Pengguna iblis selalu hidup dalam skala yang berbeda. Sesuatu yang diinginkan dan diimpikan banyak orang. Hal itu jugalah yang membuat dunia sangat menarik. Namun, sebelumnya Vegapunk mengatakan bahwa perkataannya tersebut hanyalah teorinya.
Kejadian ketiga adalah kemunculan Sentomaru. Mengeluhkan panggilan Vegapunk di hari liburnya. Sentomaru muncul bersama dengan S-Hawk, S-Shark, dan S-Snake. Sentomaru menanyakan alasan pemanggilan dirinya. Vegapunk menjelaskan situasinya saat ini di mana dirinya sedang diincar Chipper Polno. Sentomaru terkejut dan mengatakan bahwa jika dirinya terlibat, maka dirinya juga akan dicap sebagai pembelot. Vegapunk kembali mengingatkan tentang jasanya kepada Sentomaru di masa lalu. Sentomaru yang merasa terpaksa langsung mengerahkan Seraphim untuk menyerang Chipper Polno, tak tinggal diam. Chipper Polno berusaha untuk menghentikan Seraphim dengan otoritas yang mereka miliki. Namun, rupanya otoritas mereka masih berada satu level di bawah Sentomaru. Upaya mereka gagal dan SBR milik Chipper Polno langsung menyerang mereka. Di sisi lain, pertarungan antara dua pengguna buah iblis Awakening semakin sengit. Namun, Lucci terlihat semakin terpojok oleh serangan-serangan Luffy. Luffy yang merasa santai menghampiri Sentomaru untuk berbincang-bincang. Tanpa diduga, Lucci dengan cepat melancarkan Sugan ke arah Sentomaru yang sedang lengah. Berhasil menjatuhkan Sentomaru, Lucci langsung memerintahkan Seraphim untuk mematuhi Chipper Polno. Terjadi, sebagai spoiler One Piece 1069.